Kita kasih tepuk tangan dulu sama Mas Gampang. Rahayu ingkang kinurmat Bapak Fauzi, ingkang kinurmat para seniman budayawan Bojonegoro, ugi ibu-ibu jamaah muslimat NU Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro. Assalamualaikum salam. Tan samar pamoring sukmo, sinukmo yo winah yo ing ngasepi, sinimpen telenging kalbu pambukaning warana, talan saking liyep layaping aluyup pindho pesating supeno, sumusuping rasa jati. Sirullah zatullah sipatullah wujudullah. Bismillah, 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 sumilah, sumilah. Kersaning Allah. Sesuai dengan tema, bahwasanya tema pada malam hari ini di Jagok Ngaji Budaya. Di Ngaji Budaya adalah kejawen. Sebenarnya kalau berbicara kejawen ini sangat luas. Karena kejawen sebenarnya bukan hanya Islam dengan Jawa. Kejawen itu alkulturasi dari berbagai agama yang sudah ada yang datang ke Jawa. Jadi ada kejawen yang berasal dari Jawa dengan Islam, kejawen Hindu dengan Jawa yaitu Hindu Jawi, ada Buddha dengan Jawa, Jawa Buddha, Islam dengan Jawa, Jawa Islam atau Islam Jawa. Jadi alkulturasi yang sifatnya tidak ada di dalam pemaksaan. Jadi agama-agama yang masuk juga budaya yang sudah ada, atau boleh dikata bahwa sebenarnya yang dikatakan orang animisme, dinamisme, tapi sebenarnya bukan animisme, dinamisme, tapi kapitayan. Di Jawa sebelum ada agama-agama turun, maksudnya masuk ke Jawa, ini orang-orang Jawa sudah mempunyai kapitayan. Jadi alkulturasi antara agama dengan budaya Jawa. Sebelum menginjak pada apa yang dinamakan dengan kejawen, sebenarnya orang Jawa sendiri sudah mempunyai keyakinan bahwa kejawen ini sebenarnya kalau di sini sekarang ini adalah bersama dengan kelompok-kelompok yang ada di sini adalah kelompok-kelompok Islam. Tentu kejawen ini adalah Jawa Islam. Jawa yang tidak meninggalkan Islam dan Islam yang tidak meninggalkan tradisi Jawa. Sebenarnya yang menjadi pokok di dalam kejawen itu sendiri, yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah tradisi, yang ketiga adalah seni. Jadi agama yang dipadukan dengan ideologi, jadi orang Jawa ini sudah mempunyai ideologi, dan Islam yang masuk juga mempunyai ideologi.
Begitu juga yang kedua adalah tradisi. Seperti ini kalau berkaitan nanti kalau ada yang sama pangapunten nggih. Bahwa sebenarnya di Jawa itu ada tradisi kalau ada orang meninggal, contoh ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai dengan 1000 hari. Ini sebenarnya tradisi yang mereka garap. Jadi ideologi yang sudah dimiliki oleh para kapitayan-kapitayan sebelum adanya agama. Yang kemungkinan dan bahkan memang sudah masuk di dalam sebagai budaya di dalam bertradisi itu sendiri di Nusantara. Yang ketiga adalah seni. Di bidang seni inilah yang banyak sekali menjadi garapan-garapan, termasuk tembang-tembang tradisional, lir-ilir, seluku-seluku batok dan lain sebagainya, ini menjadi garapan. Dan masih banyak lagi di bidang seni yang menjadi menjadi garapan sebagai kelompok kejawen itu. Ya, termasuk ada gundul-gundul pacul dan lain sebagainya. Saya mencoba menggunakan batasan biar tidak melebar kemana-mana. Jadi hakikatnya di dalam kejawen itu sebenarnya menuju pada jati diri, pembersihan diri yang intinya adalah manunggaling kawula kelawan Gusti. Jadi bukan pemahamannya manusia bersatu dengan Tuhannya, tapi mampu cara Indonesia ngenok antara apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya manunggaling kawula kelawan Gusti. Juga bukan Tuhan itu menjadi satu dengan kita. Namun ada keyakinan, ada sebuah paham, karena di Jawa itu tidak sedikit sebuah keyakinan mengenai tentang Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari diri kita itu sendiri. Bahkan di dalam Jawa kemungkinan kalau sekarang sudah mampu menjadi ideologi dari banyak kelompok-kelompok religi, bahwa jagat gede dengan jagat cilik keberadaannya seperti itu. Seperti halnya dengan manunggaling kawula kalawan Gusti. Dari semua aspek yang mereka lakukan untuk menuju manunggaling kawula kelawan Gusti dengan cara memayu hayuning bawana. Dalam memayu hayuning bawana, masyarakat bawah, masyarakat paling akar rumput, istilahnya akar rumput, mereka masih menerapkan tradisi-tradisi yang mereka yakini untuk menyatukan diri dengan alam yang dinamakan dengan apa Gus? Memayu hayuning bawana tadi. Seperti contoh di masyarakat kita ada wiwit. Mereka sebagai rasa syukur, kalau kemungkinan yang bergeser sekarang adalah dengan wiwit di rumah dan kita mengadakan doa, ya monggo, itu terserah hak kita, tidak ada larangan. Begitu juga, tetapi jangan melarang orang yang melakukan wiwit gowo ambeng, gowo tumpeng nonggone pojoke sawah wiwitan pojok lor etan. Nah, itu sebenarnya konsep memayu hayuning bawana. Terus lagi sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa alam kita yang semakin panas, yang pertama adalah hutan sudah gundul. Sebenarnya proses memayu hayuning bawana, setiap ada pohon besar mereka sakralkan, karena ini sebagai sumber napas. Setiap manusia saling bertukar
manusia dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tapi di pihak lain, ini maaf ya, di pihak lain bahwa pohon besar yang disakralkan menjadikan syirik. Ini yang sudah mulai menggerus tradisi-tradisi luhur budaya bangsa, budaya Jawa, tetapi di kelompok-kelompok kejawen masih tetap mempertahankan itu karena mereka mempunyai konsep memayu hayuning bawono. Seperti halnya juga dengan konsep pembuatan rumah saja, itu harus ada tiang yang besar-besar 4 yang ada di tengah, itu yang dinamakan dengan soko guru. Dengan soko guru ini sebenarnya kita sudah mengacu pada keberadaan alam, bahwa ada wetan, kidul, kulon, lor, yang di tengah itu yang dinamakan dengan pancernya. Terlebih juga bahwasanya yang menjadi garapan utama, yang menjadi poin penyatuan dirinya dengan Tuhan, marang Gusti, marang Sang Hyang Widi, marang engkang mengku jagat, dan lain sebagainya, istilah-istilah. Inilah sebenarnya mereka memunculkan identitas. Terkadang mereka tidak mau menyebut dengan sebutan Allah. Ada yang menyebut alam semesta, jagat raya, Gusti engkang moho wikan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sebagai bentuk bahwa saya masih ada. Terkadang ada yang dengan sengaja mereka membakar kemenyan, membakar dupa, dan lain sebagainya. Bukan ingin di situ tempatnya mereka melakukan sebuah ritual, sebuah kosmos dan makrokosmosnya terhadap alam ini. Sebenarnya secara realita dia ingin menunjukkan bahwa saya masih ada. Orang meng kue sing ono. Ning aku yo isih ono. Dengan tujuan yang sangat mulia, memayu hayuning bawono. Di dalam Jawa juga mengenal yang namanya sembah. Di dalam sembah ini ada sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Jadi yang pertama adalah rogo. Sembah yang dilakukan di dalam rogo ini adalah tidak lepas dari raga kita ini yang mengarah kepada Sang Pencipta, mengarah kepada Gusti. Di dalam kejawen juga sebelum melakukan sembah ini juga sama dengan yang dilakukan kalau umumnya adalah masyarakat Muslim, ini juga sama. Mereka juga melakukan pembersihan diri sebelum melakukan sembah rogo. Kalau di dalam Islam yang dinamakan dengan wudhu, tetapi di dalam Jawa itu juga ada yang namanya adus. Ada adus 3 sumur, ada adus 7 sumur, 9 sumur, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pembersihan diri. Ada yang mandi di bawah air terjun, ada yang ini masuk di dalam poso nanti ya, kungkum dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sembah cipta. Sembah cipta bukan di dalam mereka saya sebut bersamadi utawa manekung maring Gusti. Ini bukan cipta menghayal, menciptakan sesuatu. Saya ingin seperti ini. Saya semoga diberi istri yang cantik. Semoga saya diberi suami yang kaya. Bukan itu.
Tetapi sebenarnya cipta itu adalah kalbu, hati kita manembah kepada Tuhan, kepada Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti bagusing ati. Selanjutnya adalah sembah jiwa. Sembah jiwa menika wonten gandeng rentengipun kalian roh. Wonten sambetanipun kalih Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksma menika menawi dhateng Islam menika ingkang kasebat Allah Subhanahu wa taala. Menika Sang Hyang Suksma. Ingkang salajengipun wonten sembah rasa. Sembah rasa menika inti saking intinipun rasa menika kita sesambetan dening maring alam saisine, maring jagat donya menika ingkang tamtunipun menawi sesambetan kalian jagat menika sesambetan kalian ingkang maha suksma inggih menika Gusti ingkang murbeng dumadi. Lajeng menika wonten kanthi cara-caranipun inggih menika kanthi cara semedi. Semedi menika wonten kathah cacahipun. Saben semedi menika mboten sami. Lajeng ugi wonten semedi ingkang kangge panyuwunan. Ing Jawi menika sajatosipun mboten wonten panyuwunan. Pangapunten Rade saderenge mbahas basa. Kula menika tepang kalian satunggaling kelompok. Mboten malih kejawen ning Jawa. Jawa menika wonten rentetanipun kalian kelompok Mojopaitan. Ingkang dugeni wonten panggenan-panggenan ingkang dianggep menika sakral ning kanggenipun masyarakat wintunipun menika sirik. Wonten panggenan menika boten dikeparengaken wontenipun panyuwunan. Dados menawi kita namung ningali tiyang sanes dugeni petilasan, dugeni makom, dugeni kuburan kok mastani menika sirik, menika dereng mangertos napa sejatosipun isinipun tiyang menika. Kula wonten kelompok menika naminipun komunitas Kumeluk Menyan. Saat membakar kemenyan yang di sini kebanyakan disirikkan, yang sebenarnya di wilayah Arab bahkan di tempat-tempat suci di sana ini diwajibkan. Kalau di sini namanya membakar kemenyan adalah sirik, kalau membakar bulgur ini tidaklah sirik, bahkan wewangian yang sangat diwajibkan. Kalau boleh bilang bahwa kemenyan dan bulgur tidak ada di Arab, tetapi ada di Indonesia. Ini tidak berani saya lanjutkan. Ada apa kemenyan yang di sini menjadi sirik, kalau di wilayah Jazirah Arab mendapatkan pahala. Ini sebelum menginjak pada puasa. Begitu semedi-semedi dan lain sebagainya, itulah yang menjadikan kita mampu berhubungan dengan Tuhan, mampu berhubungan dengan Sang Hyang Widi, Sang Mohowikan, dan sebagainya. Begitu juga di Jawa, ini juga banyak sekali puasa-puasa. Puasa yang sudah ada sebelum agama-agama datang ke Pulau Jawa. Menurut saya secara pribadi yang paling penting ini adalah puasa weton. Puasa weton yang sebenarnya ngaweruhi sedulur kakang kawah adi ari-ari yang selalu membantu kita mulai dari proses lahir sampai kita hidup
di dunia ini. Ada yang sebagian yakin dan sebagian tidak yakin. Padahal sudah ditunjukkan saat lahir, sebelum ada jabang bayi itu lahir, sudah ada kawah. Kalau tidak ada kawah, tidak bisa bayi itu keluar saka guwa garbane biung. Itulah sebenarnya sudah ditunjukkan secara real, wujudnya sudah ada, tetapi secara yang tidak tampak mereka tidak meyakini. Lanjut kepada yang kedua adalah puasa mutih. Jadi memakan segala sesuatu yang berwarna putih tanpa dengan rasa. Contoh, boleh memakan nasi, boleh memakan kuningnya telur, tapi tanpa garam, tanpa bumbu masak yang lainnya. Sebelum kesini ingat saya, weton ini sebenarnya untuk ibu-ibu atau bapak nggak masalah. Weton ini kalau bisa, kalau tidak bisa mosoni wetone dhewe, mosoni wetone putra-putranipun. Menapa ingkang dipun kajengaken, menapa ingkang dados niatipun, awit Jawa menika sejone kang digawa. Jadi niat itu sejo kang digawa, itulah yang dinamakan dengan niat. Gumantung niate panjenengan sedaya niatipun menika menapa. Kalau wau poso mutih ingkang tujuanipun menika kangge ngresiki jiwa lan raga. Menawi wontenipun poso menika boten mawi ngeposaken rasa, nggih sami mawon, boten wonten isinipun menapa-menapa. Poso menika ngeposaken rasa. Salajengipun nggih menika ngebleng. Ngebleng menika boten dahar, boten ngunjuk, boten berhubungan, boten saresmi kalian ingkang garwa, ugi boten garwanipun inggih boten angsal. Ngebleng menika dateng kamar. Dados boten ningali napa-napa, ngebleng. Menika tujuanipun ugi nggih kangge nahan hawa nafsu. Ora ngerokok, ora mangan, ora ronjobo, padahal ora dolanan HP. Raosipun kados budi menika. Ning menika saperlu nglatih jiwa raga kita kados pundi nglampahi sedaya ingkang boten kaliyan nafsu menika boten ingkang boten kita raosaken. Salajengipun nggih menika pati geni. Pati geni menika sami kaliyan ngebleng ning boten angsal ningali kadosipun geni srengenge ingkang dipun wastani saged damel padang menika boten angsal. Nggih sami tujuanipun sami sedaya poso menika kangge nyegah angkara murka. Mila wontenipun poso semedi lan sapununggalipun menika kangge nyegah ingkang kados wonten mocapat menika mingkar mingkuring angkara akarana karnan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrekartarta pakartining ilmu luhur kang tumraping tanah Jawi agama ageming haji
kula ajengaken poso salajengipun menika ngidang. Ngidang menika nggih satunggaling poso boten dahar sekul, boten ning saged dahar lung-lungan rambanan menawi cara Bojonegoronipun menika rambanan wonten lung telo saged wonten lung jambu saged pokoke nek cara lung rawe nek lung rawe malah nika nggih lajeng ngrowot menika pikantuk dahar ning wowoan umpami dateng wana utawi dateng kampung menika nggih saged tapi pastane nggih nyolong nggih wonten jambu saged wonten pelem saged wonten kates saged menika duren glodok mangke lajeng ngalong menika tapa ing sak dhuwure wit sikilipun dipun tekuk ning napa menika sirahipun dhateng ngandhap menika kados kalong kathah poso kados wonten pendem menika dipun pendem nggih ingkang dumugi jangga menika boten dipun pendem ingkang dibetahaken napa gurunipun menika ingkang saged mangertosi betah nginum sak cekapipun sekedhik kemawon ngaten biasanipun ngaten lajeng poso bisu menika boten angsal omong wawan pangandikan kalih sinten kemawon boten dipun keparengaken dados kados tiyang bisu tujuanipun menika nek umpami cara kampanye wonten ing kala wingi nggih bingung wayah teng wandi boten saged ngomong calonku niki boten saged oleh dhuwit pira wae aku dikek amplop pira boten saged ngomong dan iki bingunge teng mriku lajeng ngedan menika kathah sakmenika wonten ing ratusan ning ketinggal wong beto rangsel niku lho. Mestinipun nek tiyang bento niku mboten mawi rangsel, nggih namung beto teken klambi sak setel menika ageman sak setel menika namung sekam menika. Nggih mboten adus, mboten napa-napa menika tapa ngedan, tapa bento. Tapi kula tingali dhateng ratusan margi menika bento ning nggawa rangsel. Enek sing bento nggawa panci, nggawa kompor. Lah menika langkung mboten bento malih. Edan. Lajeng tapa ngerame menika mboten angsal kedah mapan dhateng papan panggenan kados pasar. Nek dasem mriki dhateng supermarket, dhateng kampung, dhateng wandi lan sak panunggalipun wonten malih poso ngeli. Ngeli menika mboten ateges keli ning ngetutaken lampahipun toya wonten kali biasanipun menika ngantos 7 enggokan. Nemahe 7 enggokan. Menika tapa ngeli. Menika tasih wonten poso-poso saklajengipun poso menika kathah sanget. Ning wonten poso sing boten dipun wastani poso. Menika Gajah Mada nalika sumpah palapa ora mangan woh maja nek gak bisa mempersatukan Nusantara. Niku menika nadar, Mas. Lah, menika kalebetipun poso, boten dahar. Boten. Nggih. Nadar. Kaya nadar niku. Nggih. Nadar tapi melakukan sesuatu yang pada dirinya. Termasuklah yang tidak pernah dikatakan puasa. Kula sebat wau seperti Gajah Mada berpuasa tapi tidak pernah dikatakan puasa. Nggih leres ugi dipun namani nadar. Nggih kita kula cekap mugi saged mangke napa nggih istilahipun diskusi napa Pak? Nggih. Monggo matur nuwun rahayu.